Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata risalatan wa risalata amanatan wal amanata ibadatan wal ibadata lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah Rabb yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Dialah Rabb yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Yang mana sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, hingga seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam studi keislaman, yaitu ilmu hadis riwayah. Dalam Islam, hadis menempati posisi yang sangat penting. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jika Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, maka hadis hadir sebagai penjelas, sebagai penguat, sekaligus pelengkap dari kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu berupa Al-Quran agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada umat manusia. Penjelasan Rasulullah inilah yang kemudian dikenal sebagai hadis atau sunnah. Lalu, bagaimana agar hadis-hadis Rasulullah ini tetap terjaga keasliannya? Disinilah peran penting ilmu hadis riwayah. Secara bahasa, kata riwayah berasal dari bahasa Arab, yaitu rawayah diriwayatkan, yang artinya menyampaikan, meriwayatkan, atau memindahkan berita dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang cara periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Dengan kata lain, ilmu ini berfokus pada bagaimana hadis disampaikan dan diwariskan dari generasi ke generasi secara teliti dan terpercaya. Ilmu hadis riwayah memiliki tujuan utama, yaitu menjaga kemurnian hadis Rasulullah dari kesalahan, dari perubahan maupun dari pemalsuan. Hal ini sangat penting karena pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam semakin luas dan umat Islam semakin banyak. Dalam kondisi seperti ini, potensi munculnya hadis palsu atau penyimpangan dalam periwayatan juga meningkat. Karena itu, para ulama hadis memberikan perhatian besar terhadap proses periwayatannya. Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya menyampaikan hadis dengan benar. Beliau SAW pernah bersabda, "Maqdarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidahu hatta yuballighu." Yang artinya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis dariku, lalu ia menghafalkan ataupun menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menjaga dan menyampaikan hadis dengan penuh ketelitian. Dalam ilmu hadis riwayah, ada dua unsur utama yang menjadi objek kajian, yaitu sanad dengan matan. Yang pertama adalah sanad. Sanad merupakan rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Contohnya, seorang ulama yang meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya lagi, hingga sampai kepada sahabat, lalu kepada Rasulullah SAW. Sanad sangat penting karena menjadi jalur transmisi hadis. Melalui sanad juga ulama dapat meneliti apakah perawi hadis tersebut terpercaya atau tidak. Dan yang kedua adalah matan.
Matan adalah isi dari teks hadis itu tersendiri, yaitu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW. Contohnya seperti sabda Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan. Sanad menunjukkan jalur periwayatan, sedangkan matan menunjukkan isi ajarannya. Dalam sejarah Islam, perhatian terhadap hadis sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat memiliki semangat luar biasa dalam menjaga sunnah Nabi. Mereka mendengarkan sabda Rasulullah secara langsung, kemudian menghafalkannya, lalu menyampaikannya kepada orang lain dengan sangat hati-hati. Salah satu sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis. Selain beliau, ada pula Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, serta banyak sahabat-sahabat lainnya yang berperan besar dalam menjaga hadis Rasulullah SAW. Perkembangan ilmu hadis riwayah kemudian semakin pesat dan pada masa tabi'in dan generasi setelahnya. Para ulama mulai melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis, memverifikasi sanad, dan memastikan keaslian riwayatnya. Dari semangat inilah lahir karya-karya besar dalam bidang hadis seperti kitab Sahih Muslim karya Muhammad Bukhari dan Sahih Muslim karya Muhammad ibn al-Hajjaj. Kitab-kitab tersebut menjadi bukti nyata bagaimana para ulama menjaga warisan hadis dengan penuh kesungguhan. Manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah sangatlah besar. Pertama, kita dapat mengetahui bagaimana hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita. Yang kedua, kita dapat memahami pentingnya ketelitian dalam menerima informasi. Yang ketiga, kita mampu membedakan hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan juga hadis yang dhaif. Dan yang keempat, kita dapat lebih memahami adalah Islam secara utuh. Di era digital seperti sekarang, ketika informasi sangat mudah tersebar, semangat ilmu hadis riwayah menjadi semakin relevan. Kita diajarkan untuk tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik kemudian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayyun atau verifikasi yang juga menjadi ruh dalam